kasih ya dia udah mau datang ke ruangan ibu. Jadi gini, ibu alasan ibu memanggil Dian ke sini itu karena ibu mendapat laporan dari wali kelas Dian bahwa Dian itu semenjak kelas 12 ini prestasinya menurun drastis. Apa benar begitu? Iya benar Bu. Ya ibu juga sudah melihat data raport Dian dan ibu juga sudah menanyakan ke beberapa guru mata pelajaran Dian kalau Dian itu memang tidak fokus dalam belajar, suka melamun dan banyak PR dan tugas-tugas yang belum Dian selesaikan. Apa benar seperti itu Dian? Iya benar. Oke, baik. Sebenarnya sih ibu sangat bangga sekali ketika melihat nilai rapor Dian. Dian itu salah satu murid berprestasi di sekolah ini. Tapi sekaligus ibu juga sangat sedih ketika mendapat laporan dari kelas Dian bahwa Dian itu kurang berkonsentrasi di pelajaran. Makanya ibu sebagai guru BK Dian dan Ibu Febri sebagai wali kelas dia juga merasa bertanggung jawab untuk membantu masalah yang Dian alami. Apa Dian mau kami bantu? Mau Bu. Baik. Jadi ibu akan melakukan konseling kepada Dian selama 30 menit. Tapi dalam proses konseling dimohon untuk Dian menjawab secara jujur ya dan menceritakan secara apa adanya. Tentang Dian nggak perlu khawatir, ibu menjamin kerahasiaan Dian. Iya Bu, baik. Jadi pertama-tama ibu akan mendengarkan dengan seksama cerita yang masalah yang Dian alami. Lalu nanti kita akan mengevaluasi masalah Dian. Baik Bu. Tampaknya Dian sedang tidak fokus ya. Ada masalah apa Dian? Jadi gini Bu, saya kan udah kelas 12. Apalagi sebentar lagi kan mau ujian. Tapi saya kurang konsentrasi dalam belajar. Saya lebih fokus ke masalah saya. Tidak fokusnya seperti apa yang dimaksud Dian itu? Kurang konsentrasi Bu dalam belajar. Saya lebih fokus ke masalah intinya. Jadi Dian itu tidak konsentrasi, konsentrasinya itu terbagi sama masalah-masalah Dian ya, yang lain ya? Benar Bu. Oke. Bisa tolong jelaskan lebih jauh permasalahan seperti apa yang Dian alami? Permasalahannya sih sebenarnya tentang cowok sih Bu. Masalah seperti apa dengan laki-laki Dian atau pacar Dian itu? Sampai membuat Dian itu tidak berkonsentrasi dalam bersekolah dan belajar. Saya sedih Bu, saya kan dekat sama cowok. Tapi dia tuh selalu pengen tahu kegiatan saya. Kayak saya belajar buat ujian, ngerjain PR, dia tuh selalu telepon saya. Selalu bilang ngerjainnya nanti aja PR-nya gitu. Apa itu cowok Dian? Iya bisa dibilang. Baik, tadi Dian bilang katanya cowoknya suka ingin tahu kegiatan Dian yang dia lakukan dan dia juga suka menyuruh Dian untuk mengerjakan PR dan belajarnya nanti saja. Berarti bisa dibilang bahwa pacar Dian itu sangat posesif dan suka mengatur ya? Iya Bu, dia tuh sangat posesif. Pokoknya tuh setiap hari dia tuh harus tahu kegiatan aku tuh ngapain aja, perginya sama siapa, terus mau kemana gitu, terus harus selalu izin ke dia gitu. Tapi gimana ya Bu, saya bingung. Saya sadar sih dia tuh pengaruh yang buruk buat saya gitu. Tapi kalau dia nggak diturutin tuh dia ngambek gitu Bu, nggak mau angkat telepon saya gitu. Ya, ibu tahu sih apa yang dia rasakan. Tampaknya dia juga sangat menyukai pacar Dian ya. Iya Bu. Oke, berarti yang membuat Dian tidak fokus atau yang membuat Dian merasa sedih mungkin
memikirkan sekolah atau memikirkan pacar ya? Kalau ditanya seperti itu sih, saya lebih memikirkan sekolah saya sih Bu. Berarti dia ini beranggapan dia itu merasa sedih karena tidak bisa fokus kembali dengan sekolah dan mempersiapkan ujian sekolah karena pacar dia itu suka melarang dia untuk belajar dan mengerjakan soal-soal serta tugas-tugas PR dia ya. Iya Bu. Baik. Lalu sampai saat ini kepedulian dia itu tertuju pada sekolah, mempersiapkan ujian sekolah dia, atau lebih fokus ke pacar dia? Saya ingin fokus sekolah dulu Bu, sebenarnya pengen lulus SMA tepat waktu. Tapi gimana ya Bu, saya juga bingung. Dia bingung kenapa? Ibu yakin dia itu pasti bisa menjelaskan secara apa adanya masalah yang dia alami. Dia juga bisa menjelaskan apa yang dia rasakan selama ini. Jadi ada 2 teman saya Bu di kelas yang membuat saya tuh nggak nyaman belajar juga. Jadi ganjal gitu Bu di hati. Kalau boleh tahu masalah seperti apa dia dengan teman-teman di kelas? 2 teman saya itu kan namanya Ali Bu sama si Bibi. Mereka tuh kayak memandang saya tuh nggak enak gitu, nggak suka sama saya gitu. Karena menurut saya tuh Anggi kayaknya iri sama prestasi saya. Sedangkan kalau si Bibi itu menurut saya tuh kayak suka kayaknya sama pacar saya. Terus apa mereka juga begitu dengan teman yang lainnya? Kalau itu sih saya kurang tahu Bu, tapi saya akan coba tanyakan deh sama yang lain. Oke. Saya tahu apa yang dia rasakan dan mungkin itu bukan fokus utama kita ya di konseling ini. Mungkin yang harus dia fokuskan adalah itu masalah utama, yaitu belajar dan mempersiapkan ujian. Iya juga sih Bu, saya juga ingin fokus ke ujian sekolah saya. Kalau perihal teman dia itu apakah berdampak pada kinerja belajar dia dalam bersekolah? Kalau saya rasa untuk saat ini sih nggak berdampak. Jadi lalu saya pikir itu tidak masalah juga sih Bu buat saya selagi dia tidak mengganggu kinerja saya dalam belajar di kelas. Baik. Jadi kita kembali lagi ke permasalahan dia dalam memfokuskan belajar untuk persiapan ujian nasional ya. Untuk saat ini dia ingin sekali fokus dan menyiapkan ujian sekolah. Lalu sejauh ini apa yang dia lakukan untuk dapat kembali fokus dalam belajar dan menyiapkan ujian sekolah? Untuk saat ini saya berusaha menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu konsentrasi belajar saya sih Bu. Lalu saya juga udah mengurangi komunikasi dengan pacar saya dan lebih meluangkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Apakah hal-hal seperti itu dapat mengembalikan fokus dia dalam belajar? Tidak juga sih Bu. Baiklah. Sepertinya dia itu masih bingung ya harus gimana cara mengembalikan fokus dia untuk melanjutkan sekolah ini juga seperti apa. Jadi gini aja kali ya Bu. Saya harus lebih rajin bimbingan ke Ibu. ya boleh. Dan juga harus bisa membagi jadwal antara sekolah atau nanti saya menghadapi ujian atau dengan pacar saya. Menurut Ibu gimana? yang harusnya dia lakukan untuk persiapan ujian dia nanti. Lalu sejauh ini apakah dia sudah punya planning antara untuk membagi waktu antara sekolah dengan pacar dia? Jadi gini Bu, setiap weekend saya pengennya sih menghabiskan waktu dengan pacar saya seperti nonton
atau privat Iya, ibu mengerti. buat persiapan buat persiapan ujian sekolah nanti. Oh iya ya, ibu mengerti siapa yang dia rasakan. Pasti berat ya jadi kelas 12, ya kan? Sejak kapan dia mulai pacaran sama pacar dia? Baru semenjak kelas 12 ini sih Bu. Oh, jadi gini Dian kan sekarang udah kelas 12. Iya. Dia juga sebentar lagi akan ujian. Apa ya? Jadi ibu rasa dia itu pasti mampu menghadapi masalah ini meskipun sulit ya. Pastinya membagi waktu antara sekolah dengan pacar dia. Ibu tahu masa-masa ini pasti berat lebihan. Lalu sejauh ini apakah dia sudah melakukan sesuatu untuk bisa mengembalikan fokus dia? Iya sih Bu, kadang kalau dikit-dikit saya sebenarnya bisa melewati itu semua. Ya itu kan karena kemauan dan kemampuan dia juga bertekad kan untuk melalui segala beban yang dia rasakan. Artinya sejauh ini dia bisa kan melaluinya. Ya kan Dian? Sejak kapan dia mulai pacaran dengan pacar Dian? Sejak awal kelas 12 ini sih Bu. Oke. Jadi gini Dian kan sekarang udah kelas 2 SMA dan sebentar lagi dia juga akan menghadapi ujian sekolah. Mulai sekarang dia itu harus pintar membagi waktunya gitu loh antara belajar, sekolah dan pacar dia. Ibu yakin kedepannya dia juga pasti bisa menghadapi segala masalah yang dihadapi dia saat ini. Iya sih Bu, saya kadang juga berpikir kalau dipikir-pikir tuh bisa sih Bu sebenarnya melewati ini semua. Ya itu kan karena kemauan dia serta kemampuan dia juga sudah bertekad untuk bisa melalui ini semua kan. Artinya dia sampai sekarang bisa kan melalui ini. Iya Bu. Jadi kalau boleh tahu Dian itu lesnya berapa waktu lagi weekend, berapa jam gitu? Biasanya aku lesnya itu dengan 2 guru les selama 3 jam, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Berarti di hari libur ini di jam 12 sampai jam 2 ini dia punya waktu luang ya? Iya Bu. Biasanya kalau jam segitu dia itu ngapain? Yang pertama saya sholat dulu, terus makan, Ya. terus istirahat. Iya. Nah itu bagus. Kalau solusi dari ibu sih alangkah baiknya dia itu memprioritaskan dulu hal yang terpenting untuk dia. Baru kalau udah diselesaikan masalah tersebut, baru kita ke masalah dia yang lain. Iya sih. Kalau menurut dia itu sekolah dan ujian nasional untuk lulus SMA ini penting nggak buat dia? Penting banget Bu. Nah kalau pacar Dian penting juga nggak buat dia? Penting juga sih. Sekarang antara sekolah dan pacar Dian lebih prioritas mana? Sekolah saya dulu. Kenapa dia bisa berpikir seperti itu? Soalnya kalau sekolah itu bisa menentukan masa depan. Salah satu faktor pendukung kesuksesan saya juga nanti buat ngeraih cita-cita saya Bu. Lalu apa yang ingin dilakukan Dian untuk mewujudkan prioritas Dian? Pertama, saya pengennya sih ngasih pengertian ke pacar saya Bu, bahwa saya tuh harus mulai konsentrasi kembali dalam belajar, serta persiapan buat ujian sekolah. Keduanya saya ya akan bersungguh-sungguh belajar dengan giat lagi agar saya bisa lulus SMA tahun ini. Nah, Ibu sangat mengapresiasi ya rencana Dian. Nah, setelah kita berdiskusi, gimana perasaan Dian sekarang?
Ibu bisa simpulkan ya bahwa masalah Dian itu tidak fokus sekolah dan mempersiapkan ujian sekolah, dan Dian juga punya pacar yang suka mengatur Dian untuk dalam hal belajar ya, untuk menunda belajar, dan Dian punya rencana untuk rencana-rencana untuk mengembalikan fokus Dian. Nah, selanjutnya nanti Ibu akan mengevaluasi rencana-rencana yang akan dilakukan Dian. Kalau gitu Dian mau nggak bertemu lagi dengan Ibu nanti? Mau Bu, bisa. Tapi sebenarnya saya masih sedikit ada yang ganjil Bu, perihal masalah dengan pacar saya. Saya sedang mengganggu pikiran saya juga saat ini. Oke, mengerti perasaan Dian sekarang. Namun saat ini yang menjadi fokus utama kita itu mengembalikan Dian agar fokus belajar dan fokus dalam mempersiapkan ujian sekolah nanti. Kemudian mengenai permasalahan pacar Dian, kita bisa menjadwalkan di lain kesempatan dan masalah lain. Bagaimana? Baik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas evaluasi dari rencana-rencana yang akan Dian lakukan. Kemudian kita akan bicarakan perihal masalah lain. Iya Bu. Baik, kalau begitu kita ketemu minggu depan di hari dan jam yang sama ya. Baik Bu. Sementara ini apakah Dian ingin menyampaikan sesuatu atau ada yang ingin disampaikan lagi? Saya kira udah cukup sih Bu. Oke. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan, mari kita tutup pembicaraan ini. Ibu sangat berterima kasih kepada Dian karena Dian mau datang ke ruangan Ibu dan mau mempercayai Ibu untuk membantu Dian menyelesaikan masalah Dian. Iya Bu, terima kasih kembali. Kalau gitu saya pamit ya Bu. Oh iya, hati-hati. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam.